Saudara anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Masinton menilai Luhut Panjaitan adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas adanya unjuk rasa hari ini 11 April 2022. Masinton Pasaribu mempertanyakan keberadaan Luhut Binsar Panjaitan yang dinilai tidak bertanggung jawab atas isu 3 periode masa jabatan presiden. Menurut Masinton, isu masa jabatan presiden 3 periode melanggar konstitusi. Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta Luhut Panjaitan mundur dari semua jabatannya di pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas isu masa jabatan presiden 3 periode. Nah, pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini ya, yang bukan membidangi politik ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden ya, dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan ya bahwa itu adalah gagasan dari dirinya? Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah, disitulah sikap kesatria presiden. Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Nah, itu harusnya seperti itu pemimpin. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta Luhut Binsar Panjaitan mundur dari posisinya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi buntut dari aksi massa hari ini. Lebih lengkap kita akan bahas bersama dengan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Ada Masinton Pasaribu dan juga ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Adisti. Ya, kita ke Bung Masinton dulu ya. Pak Masinton, ini kenapa Anda menganggap Menko Luhut Binsar Panjaitan ini perlu bertanggung jawab? Ya, pertama saya mengapresiasi dan hormat kepada Presiden Pak Joko Widodo, di mana beliau ya dengan kesibukannya ya, dengan banyaknya tugas, beliau menyampaikan sikap kesatria beliau, sikap kesatria seorang pemimpin, ya, atas kebelingeran dan kesemena-menaan bawahannya. Beliau yang kemudian menyampaikan bahwa pemerintah konsisten dengan agenda pemilu, yaitu 14 Februari 2024 ya, dan sudah disepakati bersama DPR RI, dan kemudian pemerintah akan membahas seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dari mulai organ pelaksana, KPU, Bawaslu dan lain-lain beserta berikut anggarannya. Itu adalah konsistensi dan sikap kesatria seorang pemimpin. Ya, beliau kemudian tampil ke depan mengambil alih tanggung jawab itu atas kebelingeran anak buahnya. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika ini gaduh, ya, kemana Menko yang membuat kegaduhan tersebut? Kenapa harus presiden yang menjelaskan ini? Harusnya kan Menko tersebut secara kesatria tampil di depan bahwa ide jabatan presiden 3 periode datang dari saya. Ide menabrak konstitusi itu datang dari saya. Tampakkan sikap kesatria itu. Dan ini sudah membuat kegaduhan, saya mundur dari seluruh jabatan. Itu sikap pemimpin. Itulah pemimpin yang mengerti tentang amanat penderitaan rakyat. Menyatu dengan suasana dinamika kebatinannya rakyat hari ini yang terimbas dampak pandemi. Oke. Ya. Tapi kan dampak pemulihan ekonomi belum lagi bangkit nih di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dengan semena-mena. Nah, saya mengapresiasi sikap anak muda, teman-teman mahasiswa yang berani protes. Saya dulu aktif di pergerakan mahasiswa tahun 798 memperjuangkan reformasi dan demokrasi. Pak Masinton, kita tahu kan yang soal 3 periode ini bukan hanya Menko saja, Menko Luhut, tapi juga ada sejumlah menteri dan juga ada urusan partai politik. Nah, kalau untuk partai politiknya seperti apa?
Kalau partai politik, itulah tugas partai politik. Melakukan agregasi, melakukan artikulasi, dan menyampaikan aspirasi. Itu tugas dari partai politik. Tetapi ini ketika disampaikan di luar partai politik, tetapi datang dari pusat kekuasaan, itu adalah tirani, bukan aspirasi. Nah, tirani ini yang harus kita tentang. Ya, bahwa ya hari ini ya kaum oligarki kapital itu ya, sudah menyusup jauh ya menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk menjarah seluruh kekayaan rakyat kekayaan alam Indonesia ini dengan tangan-tangan kekuasaan tadi. Nah, itu yang bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan tahun 98 lalu. Kalau untuk partai politik yang dukung 3 periode butuh tanggung jawab juga berarti? Tugas partai politik adalah seperti yang saya sampaikan tadi, saya hormat. Disitulah partai politik. Kita boleh memperdebatkan itu. Tetapi ya, perdebatkan tentang usulan ide tadi. Itu terhadap partai politik memang ranahnya di situ. Tetapi ketika dia datang dari pusat kekuasaan, itu tirani. Saya tegaskan, itu tirani. Tidak boleh pemerintah itu melaksanakan undang-undang dasar, melaksanakan perundang-undangan. Pemerintah tidak punya kewenangan untuk mengutak-atik konstitusi. Nampaknya Bung Masinton ini berapi-api. Pak Jazilul, gimana nih Pak Jazilul? Menjadi salah satu partai yang menginisiasi pertama usulan 3 periode. Tanggapan Anda? Pertama, saya mengapresiasi kepada Pak Masinton yang juga teman koalisi kami kan, dan bahkan partai beliau ini pemimpin koalisi kami. Jadi apa yang disampaikan, gaspolnya Pak Masinton ini saya tahu, tetapi beliau bersikap proporsional. Artinya begini, soal urusan aspirasi agregasi dari partai politik beliau hargai. Beliau paham demokrasi. Tetapi bagi siapa yang keluar dari rel itu, tolong dikoreksi. Maksudnya begitu oleh beliau. Nah, beliau bahkan, Pak Adisti, itu sempat datang di acara diskusi yang kami adakan. Pak Masinton ini. Karena beliau tahu bahwa ini adalah bagian dari wacana untuk mencerdaskan demokrasi. Tetapi ini harus proporsional seperti yang disampaikan oleh beliau. Kalau ada tokoh yang itu tidak memiliki proporsi atau di luar kewenangannya bicara, itu dia harus bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan kepada publik, Presiden Jokowi itu adalah didukung oleh partai koalisi di mana PKB ada di situ. Dan kita menghormati apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, demikian juga yang dilakukan oleh partai-partai teman-teman yang ada di koalisi. Tetapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh PKB terkait wacana penundaan atau perpanjangan pemilu sama sekali tidak untuk mencederai demokrasi, tetapi bagian dari tugas yang harus kami sampaikan. Nah, kalau menurut Pak Jazilul sendiri, mungkin nggak atau pantas nggak kemudian Menko yang kemudian mengusulkan juga usulan 3 periode ini Luhut Binsar Panjaitan untuk di reshuffle atau seperti apa? Kalau dari Pak Jazilul, dari PKB sendiri? Nah, kami akan bersikap proporsional karena urusan menteri itu ada hak prerogatif presiden. Kalau muncul usulannya dari Pak Masinton, dari partai koalisi yang besar, mungkin saja Pak Presiden mendengarkan itu. Kalau toh itu tidak didengarkan, ya Pak Masinton nggak boleh marah-marah. Karena itu hak prerogatif Presiden. Saya tahu betul itu. Nggak mungkin Pak Masinton marah-marah. Tetapi adalah hak Pak Masinton untuk memberitahu kepada Presiden. Dan kami sendiri, Pak Adisti, PKB akan bersikap proporsional terhadap keadaan yang ada ini. Karena keadaan ini sudah sulit. Saya melihat demonstrasi-demonstrasi yang ada pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Masinton, beliau juga aktivis demonstrasi,
seringkali demonstrasi ini kalau tidak direncanakan secara baik itu selalu ada penunggang-penunggang gelap. Tadi saya dengar ada peristiwa juga yang terjadi. Maksudnya penunggang gelap tuh bagaimana, Pak Jazilul? Saya kasih contoh tadi, saya dengar aktivis pro demokrasi Pak Ade Armando yang kemudian babak belur di lapangan. Itu masa dilakukan oleh para mahasiswa yang pro demokrasi. Itu siapa yang melakukan? Di arena demo, itu salah satu contoh. Belum lagi terkait dengan isu-isu yang mungkin saja bisa ditunggangi. Oleh sebab itu saya berharap demo mahasiswa terkait dengan penundaan pemilu jangan melebar pada urusan-urusan yang lain, karena pemerintah ini butuh membangun. Masyarakat ini butuh makan, butuh kesejahteraan. Jangan sampai ini menjadi kontraproduktif, begitu. Oke, kalau Bung Masinton sendiri, apakah nanti PDI Perjuangan akan berkoordinasi dengan Presiden dengan rencana adanya reshuffle dalam tanda kutip? Tentu kami sangat menghargai dan menghormati hak prerogatif Presiden. Ya, beliaulah yang menentukan kabinetnya. Kami tidak pernah mencampuri hak istimewanya Presiden. Tetapi yang tadi saya sampaikan, seharusnya Menteri Menko yang bikin gaduh itu mundur, sadar diri. Ini sekarang suasana kebatinan reformasi dan demokrasi kita menentang tirani dan kesemena-menaan. Kalau udah ditegur tapi belum mundur-mundur juga gimana, Bung Masinton? Ya itu berarti tidak kesatria. Gitu loh. Nah selama ini kan dengan pongah. Ya ngomong tentang berbagai banyak hal. Kalau kita lihat perbincangan di sosial media, semua menghujat. Nah, tampil menteri segala urusan. Harusnya kan tampil dong. Kenapa presiden yang mengambil alih sikap kesatria itu? Nah, kalau presiden secara kesatria mengambil alih sikap kebelingeran dan kesemena-menaan anak buahnya, itu kita apresiasi dan baik. Nah, Menko tersebut harusnya kesatria juga. Ikut sikap presiden. Presiden, mohon maaf, saya salah, saya yang membuat gaduh, saya mundur dari seluruh jabatan. Harusnya seperti itu. Jangan dilihat masyarakat ini bodoh dengan mudah diatur-atur. Oke. Tapi kan Sampai juga mau ingin menabrak konstitusi yang paling elementer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau saya lawan. Oke, tapi kan juga Menko Luhut juga sempat menyatakan ada big data kemudian. Tanggapannya bagaimana? Udahlah, itu hoax. Apa? Big data apa? Dia kan bukan membidangin politik. Politik itu urusan orang. Ini urusan kemaritiman, biota laut, plankton, terumbu karang, ya kan? Ikan tenggiri, 110 juta itu. Jadi itu hoax. Apalagi itu fatal menyebarkan hoax. Ingin memaksakan kepada rakyat dengan menabrak konstitusi itu. Buka datanya. Mana datanya? Bohong semua kok. Ini menjadi memunculkan kegaduhan. Inilah yang keserakahan elit kekuasaan, ya. Kepentingan oligarki dan oligarki kapital yang masuk dalam tubuh kekuasaan dan mengintervensi berbagai kebijakan bukan untuk kesejahteraan rakyat. Makanya pejabat itu harus memahami suasana kebatinannya rakyat. Embanlah amanat penderitaan rakyat tadi. Oke, jadi harus paham atau peka begitu ya bagaimana kondisi rakyat sampai saat ini. Terakhir Pak Jazilul, apa yang ingin disampaikan soal usulan 3 periode ini? Apakah tetap kekeh 3 periode? Tentu itu kan sebatas wacana. Belum ada usulan resmi, tentu, dan kami melihat apakah ini produktif atau tidak produktif. Kita akan ukur itu. Tapi kalau stand presiden sudah seperti itu, tentu kami akan menimbang-nimbang. Tetapi sekali lagi Pak Masinton, jangan terlalu marah-marah Pak Masinton. Nanti marah. Bukan marah Pak. Tidak produktif. Bukan marah. Kita harus ingatkan. Dalam konteks yang lain mungkin kita berbeda, tapi dalam semangat demokrasi ini kita harus menjaga semangat
demokrasi, semangat berbangsa, kita harus bersama-sama, Pak. Ya, tentu kelihatannya cara mengikatkannya sudah pakai stadium 4 ini, Pak Masinton. Mudah-mudahan adrenalin jalanan kita bangkit kembali, Pak. Seperti 97, 98 lalu. Nah, makanya Pak Masinton, saya berharap ini tidak kelebar. Apa itu yang semula itu hanya wacana, tidak kemudian dibelokkan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Dan saya harap mulai besok dan besok lusa kita fokus. Kalau memang kita sudah persiapkan seluruh langkah-langkah pembangunan, termasuk menghadapi pemilu, kita hadapi secara baik. Oke, baik, terima kasih anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan juga ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Selamat sore, Pak Di. Selamat sore Pak Jazilul, Pak Gia.